Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi untuk sharing ya tentang pengenalan prosedur pengawasan pada pekerjaan konstruksi. Mengenai saya tadi Pak Denny juga sudah perkenalkan. Saya biasa dipanggil Ari, Pak, Bu. Jadi nanti bisa dilihat di slide saya ada email maupun ada nomor telepon juga nanti. Silakan kalau misalnya mau diskusi di luar ini. Oke, saya mulai saja. Untuk bicara masalah proyek konstruksi, pertama saya ingin tampilkan dulu struktur organisasi proyeknya. Ini secara umum ya, kita bicara general saja. Ya. Dalam proyek itu ada stakeholder, ada pemilik proyek, ya, ada konsultan perencana, ada konsultan manajemen konstruksi atau supervisi, ada konsultan QS, kemudian ada main kontraktor, di bawahnya main kontraktor itu kita ada supplier, subkon, maupun direct contractors atau NSC, nominated subkon. Ya, ini adalah struktur organisasi untuk alur koordinasi. Jadi secara kontraktual semua langsung ke owner, tapi untuk alur koordinasinya secara umum akan seperti ini. Setiap proyek akan memiliki karakternya masing-masing, pasti akan ada perbedaan. Tadi Pak Denny juga sudah sampaikan, pengawasan konstruksi itu apa? Itu kegiatan proyek pada tahap konstruksi yang dilakukan dengan tujuan terlaksananya kegiatan konstruksi yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa rencana yang telah ditetapkan sebelumnya? Desainnya sesuai dengan apa yang diterapkan, budgetnya juga sesuai. Ya, saya akan masuk lagi sasaran pengawasan. Ya, kalau teman-teman yang basicnya dari teknik dan pernah dapat mata kuliah manajemen project atau manajemen konstruksi, itu kita biasanya kenal dengan BMW, biaya mutu waktu. Jadi sasaran project sebenarnya adalah biaya mutu dan waktu. Nah, kita mengawasi supaya biaya dan mutu waktu itu bisa tepat. Nah, ada poin lain, accident, masalah K3. Kita menjaga sedapat mungkin agar proyek itu zero accident. Kenapa? Accident akan berpengaruh terhadap poin-poin biaya, mutu, maupun waktunya. Itu sudah pasti. Ya. Saya lanjutkan untuk objek pengawasan. Yang menjadi objek pengawasan kita dalam proyek konstruksi adalah seluruh aktivitas yang ada di proyek. Apa saja? Ya, antara lain site arrangement. Apa itu site arrangement? Penataan tata letak penataan di proyek, ya. Kemudian material yang ada di lapangan, metode kerja yang akan dilakukan oleh kontraktor, schedule, time frame yang akan digunakan yang menjadi acuan kita. Kemudian kualitas pekerjaan, administrasi juga kita termasuk yang kita jadikan objek pengawasan, volume pekerjaan, dan ini last but not least K3. Ya, salah satu poin penting dalam proyek. Nah, kita bicara kemudian dasar pengawasannya. Nah, apa yang menjadi dasar pengawasan dalam sebuah proyek konstruksi? Yang menjadi dasar pengawasan dalam proyek konstruksi antara lain, pertama adalah dokumen kontrak. Dokumen kontrak isinya apa saja? Ada kontraknya. Kontraknya sendiri apa sih? Kontrak itu yang perjanjian kerja. Ya, yang ada tulisannya di situ antara PTA dengan PTB, dengan antara owner dengan kontraktor, gitu kan. Kemudian di dalamnya ada pasal-pasalnya, ada klausul-klausul yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kemudian ada lampirannya. Lampirannya apa? RAB salah satunya, rencana anggaran biaya. Ya. Kemudian ada gambar for construction drawing, biasanya pada saat kontrak. Sebelum kontrak pada saat proses tender ada for tender drawing. Gitu. Nah, pada saat sudah menjadi kontrak dia biasanya dirubah menjadi for construction karena sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada spesifikasi teknis dan lain-lain. Ya. Pak, bagaimana dengan peraturan perundangan misalnya?
peraturan perundangan yang terkait proyek konstruksi secara umum akan termaktub di dalam kontrak. Dia tidak dibunyikan di sini, tapi biasanya di kontrak kalau kita bicara proyek itu berlaku di Indonesia, maka peraturan yang berlaku adalah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Terus bagaimana dengan SNI? Standar Nasional Indonesia itu kita pakai juga. Adanya di mana? Kok nggak bunyi? Dia adanya juga di kontrak. Dia biasanya tercantum di dalam gambar forkon atau spesifikasi teknis. Biasanya perencana pada saat mendesain mengacu kepada apa? Kepada SNI, kepada ACI, ya, American Concrete Institution misalnya gitu. Itu biasanya tercantum di sana. Nah, itu kita juga jadikan sebagai acuan. Oke. Selanjutnya, ada keputusan dan kesepakatan risalah rapat prapelaksanaan atau rapat-rapat lainnya. Nah, biasanya pada saat menjelang proyek dimulai itu kita lakukan rapat prapelaksanaan atau kick-off meeting. Ya. Dalam pelaksanaan kick-off meeting itulah kemudian kita akan meminta kontraktor untuk menyerahkan site arrangement. Seperti apa sih site arrangement? Inilah. Kira-kira kalau misalnya bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh site arrangement. Ini adalah bangunannya yang akan dibangun. Nah, yang gambar lingkaran-lingkaran itu, ini adalah biasanya untuk tower crane. TC yang akan digunakan. Radius TC-nya harus terbaca, aman atau tidak, mengganggu area lain atau tidak. Perletakan stockyard untuk material, di mana akses keluar masuk proyek, di mana site office, di mana bedeng pekerja manakala diizinkan ada bedeng pekerja di dalam. Ini kita bicara pada saat COVID seperti ini, biasanya kalau saya tidak salah ingat ya di protokol COVID, pekerja harus tinggal di dalam area proyek supaya tidak bercampur dengan orang lain, jadi tidak berpotensi untuk terkena COVID di luar gitu. Apabila mereka tinggal di luar, naik angkot apa segala macam, punya potensi yang lebih tinggi, akhirnya sekarang mereka harus ada di dalam. Nah, itu masuk di dalam site arrangement, penataan lokasi project. Kemudian ada metode pelaksanaan. Kenapa saya tulis di situ site arrangement dan metode pelaksanaan? Karena site arrangement akan bergantung dengan metode pelaksanaan. Akan saling memiliki keterkaitan dengan metode pelaksanaan. Metode apa yang ingin digunakan oleh kontraktor? Kita sepakati. Kontraktor akan mengajukan, kita cek, kita sepakati bersama, kita setujui, itu akan kita pakai sebagai acuan. Kemudian schedule. Dasarnya schedule apa? Dasarnya schedule kembali kepada kontrak. Di kontrak kerja itu harus termaktub ya, harus bunyi kapan proyek itu dimulai, kapan perjanjian itu dimulai, kapan perjanjian itu selesai. Maka schedule itu akan mengacu kepada kontrak tersebut. Berapa lama proyek itu direncanakan untuk masa periode konstruksinya. Kemudian kita juga akan minta untuk disepakati dan disetujui bersama terkait rencana K3 atau HSE Plan. Rencana K3 ini dia akan mengalami beberapa proses ya. Pada saat tender, kontraktor biasanya mengajukan rencana K3 yang sifatnya general. Kemudian pada saat kick off, dengan sudah melihat kondisi lapangan, dengan sudah disetujuinya metode pelaksanaan, maka dia akan membuat rencana K3 yang lebih spesifik lagi. Kemudian SOP dan form pelaksanaan yang disepakati. SOP ini tidak terbatas pada SOP-nya K3, tapi juga SOP untuk proses pelaksanaan pekerjaan, juga proses administrasi. Misalnya apa? Nanti ada approval material dan kawan-kawan misalnya ya, pengajuan shop drawing, kemudian izin kerja, itu ada SOP-nya. Kapan kontraktor harus mengajukan? Berapa lama kami sebagai konsultan punya waktu untuk memeriksa? Siapa lagi yang akan memeriksa? Apakah cukup di konsultan MK atau harus masuk ke perencana misalnya? Atau ada beberapa proyek yang owner terlibat. Owner mau ikut untuk menyetujui persetujuan untuk izin kerja maupun material approval atau shop drawing ada. Gitu ya. Kemudian form pelaksanaan
yang mau digunakan, bentuk formnya kayak apa sih, izin pelaksanakan pekerjaan itu. Work permit itu izinnya apa, formnya seperti apa, kemudian approval material, formnya seperti apa. Nah, form-form itu apakah di semua proyek sama? Enggak. Setiap proyek akan memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik proyeknya masing-masing gitu. Jadi kita ya kontraktor, konsultan pengawas ya atau MK gitu ya, dan owner akan duduk bersama, kita akan cek bersama pengajuan ini, kita akan evaluasi bersama, dan kita akan sepakati bersama bahwa ini yang akan digunakan sebagai acuan. Kenapa di situ saya juga bunyikan rapat lainnya? Karena dalam pelaksanaan proyek akan ada proses ya. Kalau di K3 itu ada evaluasi, kalau saya nggak salah ingat ya, ada evaluasi dengan peningkatan apa ya istilahnya ya, untuk perbaikan lah intinya gitu ya. Dalam prosesnya SOP itu mungkin nanti akan mengalami, wah ini SOP ini sudah nggak cocok dipakai sekarang. Kita harus sepakati lagi perubahannya, penyesuaiannya sebagai acuan baru. Terus metode pun demikian. Kalau misalnya ternyata ada kendala dalam pelaksanaan, maka kita perlu pertimbangkan untuk dilakukan dengan metode lain. Nah, itu diajukan lagi dalam rapat khusus lagi, disetujui lagi, disepakati lagi, kemudian itu dipakai sebagai acuan baru. Ya. Nah, ini salah satu contoh schedule bar chart dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project kalau yang ini. Secara umum ini nanti tampil sebagai detail schedule ya, detail schedule. Oke. Saya lanjut nah ini. Ini juga salah satu acuan untuk pemeriksaan dasar pemeriksaan pengawasan lapangan. Ya, adalah material approval. Ini saya note material approval yang approve. Jadi kontraktor punya kewajiban mengajukan material approval, shop drawing approval itu setelah disetujui maka baru boleh dilaksanakan. Material approval diajukan berdasarkan apa? Berdasarkan spesifikasi teknis. Di spesifikasi teknis biasanya bunyi material apa yang akan digunakan, ya. Jenis materialnya apa, spesifikasinya seperti apa. Nah, seringkali dalam tabel di spesifikasi teknis biasanya kita dikasih tabel. Nah, seringkali dalam tabel itu dimunculkan merek. Ya. Nah, saya cuma mau menyampaikan barangkali banyak teman-teman yang basicnya juga pengawas lapangan, merek itu sebenarnya bukan spesifikasi. Ya, kalau kita bicara spek, ya kita bicara contoh keramik ukuran 30-30, warna putih, itu spek. Bahwa keramik itu nanti Roman kah misalnya ya, ikat kah misalnya, atau merek lain itu granito misalnya gitu ya, itu sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai spesifikasi. Kenapa dalam tabel seringkali dibunyikan seperti itu? Karena pada saat pelaksanaan rapat untuk negosiasi biasanya sudah disepakati bahwa dengan harga sekian, owner berharap spek yang diberikan ini. Kalau kita bicara handphone kira-kira ginilah, kalau orang kita ditawarin, saya mau beli handphone, saya pengen yang RAM-nya 4 GB, terus memorinya 128 gitu ya. RAM 4 GB 128 itu kan bisa ada yang keluaran iPhone, bisa Samsung, bisa Huawei, bisa Redmi, misalnya bisa OVO, bisa Vivo gitu ya. Nah, tapi saya kasih budgetnya 10 juta misalnya. Ya kalau 10 juta ya saya berharapnya dikasihnya Samsung atau iPhone lah gitu. Jangan saya dikasih Vivo atau Oppo misalnya gitu. Jadi kira-kira itu ya kenapa bunyi ada merek seringkali ada merek di tabel spesifikasi teknis untuk material. Kemudian shop drawing. Shop drawing itu apa sih? Shop drawing adalah pengajuan untuk persetujuan gambar kerja. Kita bicara. Shop drawing adalah gambar kerja. Kenapa gambar kerja? Kenapa nggak berhenti di gambar for construction? Karena sudah ada for construction drawing. Gambar kerja itu kemudian akan mendetailkan ya, hal-hal yang kurang jelas yang muncul di forkon. Karena forkon kalau teman-teman lihat
biasanya setelah halaman sampul, kemudian akan muncul standar drawing, itu bisa 5-10 halaman pertama. Munculnya standar drawing. Standar drawing itu apa? Ya kalau sambungan perlakuannya seperti ini. Kalau misalnya ada dilatasi, perlakuannya seperti ini. Kalau mau ada sleeve, ada pipa yang mau lewat di dalam beton, perlakuannya seperti ini. Tapi secara umum, secara general. Nah, detailnya gimana? Kadang detailnya nggak muncul. Nah, kalau misalnya sampai detail itu tidak muncul, maka ditampilkan di dalam shop drawing. Shop drawing yang sudah approve itu yang dijadikan dasar pengawasan di lapangan. Jadi dikerjakan sesuai itu. Lalu mock-up. Mock-up itu apa? Mock-up adalah contoh. Ini lampiran dari material approval ya yang saya tampilkan di sini. Mock-up itu kira-kira mirip begini, cuman terpasang posisinya. Pada saat dipasang kayak apa sih wujudnya? Dinding kalau udah dikerjain kayak apa sih jadinya? Kalau sudah dipasang wallpaper kayak apa sih jadinya? Nah itu kita sepakati. Saya sepakat bahwa ini yang dipakai sebagai acuan. Nah besok pada saat kontraktor bekerja dia harus mengacu kepada itu. Standar penerimaannya adalah mengacu kepada mock-up yang sudah approve. Ya, kira-kira akan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah ini terkait prosedur pengawasannya. Setelah kita mengetahui dasar-dasar acuan kita ya untuk melakukan pengawasan di lapangan, maka kita akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan dengan menggunakan prosedur tertentu. Ya, material approval ini tadi dia sebagai dasar juga, tapi dia juga proses yang kita awasi. Tadi saya sampaikan, untuk material approval basicnya dari mana? Dari dokumen kontrak. Dari dokumen kontrak ada BQ, ada spesifikasi, karena spesifikasi biasanya menyatakan material yang digunakan. Kemudian for construction drawing, dia biasanya juga menyatakan produk yang akan dipakai di area itu, di area tertentu. Ya, kemudian ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk itu seperti apa sih? Bedanya sama spesifikasi teknis apa? Spesifikasi produk biasanya yang mengeluarkan adalah produsen, pabrikan. Jadi ini gambaran aja ya, ini gambar genset dan ini spesifikasi genset. Kira-kira akan seperti itu. Nah, ini adalah contoh form persetujuan material. Seperti tadi saya sudah bilang, yang memeriksa siapa? Yang memeriksa adalah tim engineering dari konsultan pengawas atau MK. Yang menyetujui MK dan tertentu owner serta perencana, tapi itu kembali lagi tergantung kesepakatan di awal seperti apa. Ya. Nah, ini kemudian shop drawing approval. Dasarnya shop drawing approval apa? Dokumen kontrak, BQ, spesifikasi teknis, dan for construction drawing. Kok ada BQ segala Pak untuk shop drawing approval? Ya, karena kadang ada item yang tidak dibunyikan dalam spesifikasi teknis tapi muncul di dalam BQ. Gitu. Kemudian spesifikasi produk. Kenapa hubungannya dengan spesifikasi produk? Apa? Contoh ruang genset. Karena gensetnya pada saat tender awal belum ditentukan yang mau digunakan seperti apa. Biasanya nggak muncul tuh dudukan fondasi gensetnya mau seperti apa. Ya. Karena nggak muncul, kemudian jadi belum ada acuan kan. Nah, begitu mau dikerjakan, kita harus sepakati dulu barangnya yang mau dipakai yang mana nih gensetnya. Oh, yang tipe ini. Gimana spesifikasi produknya? Berapa bebannya? Sehingga kalau diperlukan ada penambahan pembesian, perkuatan ya, itu bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan perencana struktur misalnya, dengan mengacu kepada kebutuhan yang muncul di spesifikasi produk. Spesifikasi produk dari mana sih tadi kita dapatnya? Ya dari material approval yang sudah disetujui tadi. Gitu. Kemudian schedule. Salah satu tugas kita adalah mengawasi schedule. Dalam beberapa proyek, tim kami biasanya ada khusus personil scheduler. Ya. Tugasnya scheduler itu apa? Untuk memonitor schedule pelaksanaan proyek. Ya, di sini saya ada tampilkan dua macam schedule. Ini kurva S. Ya.
kurva S. Kita bicaranya, kalau saya biasanya lebih bicara ini sebagai time frame lah, secara umum akan seperti ini. Nah, ini yang produk dari Microsoft Project, biasanya di sini kita tampilkan secara detail. Sequence of work-nya akan muncul di dalam itu. Ya. Untuk schedule, apa yang kita jadikan acuan untuk memeriksa schedule? Satu, tadi dokumen kontrak, time frame-nya. Kedua, working method. Ini contoh working method. Ya, working method-nya kita cek. Benar nggak untuk mengerjakan project, let's say 10 lantai, floor to floor-nya bisa dicapai dalam waktu 7 hari misalnya gitu. Atau kenapa harus 14 hari misalnya. Kita akan lihat metode kerjanya yang dipakai apa. Kalau kita lihat, oh ini harusnya bisa 8 hari, kenapa pengajuannya jadi 15 hari misalnya. Kita akan evaluasi. Sudah dapat, sudah kita sepakati, kita akan kita akan monitor di lapangan. Apa yang effort yang dilakukan oleh kontraktor untuk mencapai schedule yang sudah disepakati dan diacu oleh kita semua. Ya. Nah, kemudian untuk work permit. Work permit ini apa? Izin pelaksanaan pekerjaan lah kalau kita bahasa Indonesianya ya. Ini contoh formnya. Apakah harus seperti itu, Pak? Enggak. Ya, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa bentuk izin pelaksanaan pekerjaan itu kita bisa sepakati di awal. Ya, tertentu kontraktor yang sudah mengacu ISO, mereka punya standar harus ada begini. Nggak apa-apa, kita bisa pakai itu. Yang penting kita sepakati bersama bahwa item yang tercakup di dalam form itu sudah sesuai. Bagaimana untuk menyetujui si work permit ini? Kalau kita mau menyetujui work permit, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen. Antara lain adalah material approval. Mau kerja apa? Mau kerja beton, apakah betonnya material approval-nya sudah ada? Apakah sudah disetujui? Ya, kita bicara deh, pile cap. Betonnya sudah disetujui belum material approval-nya? Baja tulangannya sudah disetujui belum material approval-nya? Ya. Kemudian shop drawing-nya, apakah shop drawing-nya sudah disetujui untuk item pekerjaan tersebut? Ya. Kalau shop drawing sudah disetujui, material approval sudah disetujui, kita cek schedule-nya. Kapan harusnya dikerjain? Minggu ini kah? Minggu depan kah? Besok kah? Ya. Artinya kita juga monitor terhadap waktu. Kemudian metode kerjanya, work method-nya. Kayak apa sih mereka mau ngerjainnya? Pengecorannya apakah mau pakai ember, ngaduk di tempat, masukin ke dalam PLT pakai ember, atau mau pakai molen side mix, diaduk di situ, tuang langsung ke dalam sana, atau pakai bucket dengan TC misalnya, atau menggunakan concrete pump. Ya. Metode kerja itu kita harus perhatikan. Termasuk di metode kerja itu ada sistem untuk bekistingnya biasanya. Ya. Kemudian checklist. Setelah pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor, kita akan melakukan checklist bersama dengan kontraktor. Jadi idealnya begini, setelah kontraktor melaksanakan pekerjaan pembesian, dia akan mengajukan permohonan untuk checklist bersama dengan tim pengawas atau tim MK. Setelah itu kita akan sama-sama turun, kontraktor, pelaksananya, QC-nya, dengan inspektor. Kalau di MK saya biasanya tim lapangannya biasa disebut inspektor. Nah, inspektor akan ngecek bareng dengan timnya kontraktor. Betul nggak besinya dipasang sesuai dengan kebutuhan? Jumlahnya benar nggak? Ya kan? Tulangan tumpuan lapangannya benar apa enggak? Kemudian volumenya, ya, kalau tahu volume gimana ya, ukurlah panjang kali lebar kali tingginya si bekisting, akan dapat tuh volume betonnya nanti kira-kira berapa. Sudah benar nggak perhitungannya si kontraktor? Overlapnya bagaimana? Kait-kaitnya bagaimana? Ya, itu kita lakukan checklist bersama. Kalau sudah dilakukan checklist dan hasilnya sudah oke, nanti kita juga cek safety plan-nya gimana terhadap pekerjaan tersebut. SOP K3-nya gimana untuk pekerjaan pengecoran area itu? Ada isu nggak?
Kemudian nanti baru diberikan izin work permit. Nah, yang tanda tangan work permit siapa? Kalau kami biasanya yang tanda tangan final adalah site manager. Tapi yang melakukan pemeriksaan adalah semua disiplin, ya, struktur, arsitek, mechanical, electrical yang ada di lapangan. Kenapa? Kita perlu memastikan sebelum pekerjaan itu diizinkan bahwa tidak ada item pekerjaan lain yang akan menimbulkan rework, pekerjaan urang. Misal, harusnya ada pipa lewat di situ. Tapi karena nggak ada yang nggak ada yang sadar, nggak muncul di gambar struktur, dia munculnya di gambar ME, atau dia munculnya di gambar arsitek, izin itu diberikan oleh inspektor struktur. Dicor, ternyata di situ harus ada pipa. Nah, nanti akan ada pekerjaan ulang tuh, apa? Coring untuk masukin pipanya. Ya kan? Ya kalau memang dimungkinkan, coring itu punya potensi jelek apa? Besinya bisa putus. Kekuatan strukturnya akan berkurang otomatis gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang harus dipertimbangkan. Kenapa di pengawasan biasanya semua pihak ikut memeriksa, walaupun itu pekerjaan struktur, mechanical, electrical tetap ikut memeriksa. Apalagi arsitek. Kenapa ada istilah finish floor level ya. Ada yang punyanya struktur, ada yang punyanya arsitek. Ya. Struktur mengacu kepada tinggi beton yang paling akhir, tapi arsitek tidak. Mereka akan mengacu kepada tingginya pelapis lantai, keramik. Nah itu pasti akan ada perbedaan kan. Nah disitulah yang harus dicek sama mereka, benar nggak itu. Jangan ternyata si struktur mengacu kepada gambarnya arsitek pula, salah. Jadi tingginya ketinggian 5 cm misalnya, atau ketinggian 10 cm, nanti harus bobok besinya bagaimana. Ya, hal-hal semacam itu yang harus diperiksa dulu sebelum kita bisa mengeluarkan izin untuk pelaksanaan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kita juga melakukan post-work check atau pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Ya. Apa sih yang diperiksa? Satu, post-work check itu kita harus cek dulu waktu dikerjakan itu work permit-nya ada nggak? Ya, ada nggak izin kerjanya? Karena di project biasanya ini hal yang nggak bagus ya. Ada kalanya terjadi kontraktor melakukan pekerjaan tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan sepengetahuan tim pengawas misalnya gitu. Loh, kenapa dilakukan seperti itu? Karena mereka ngejar waktu misalnya. Ya, ini kondisi kayak sekarang nih apalagi nih. Ini rawan sekali. Kenapa? Lagi PSBB. Lagi ada protokol COVID. Jumlah personil terbatas. Ya kan, sebagian harus work from home. Ya. Schedule tight, ketat, harus dikerjakan. Cepat-cepat, kalau nggak mereka delay waktunya. Ya. Nunggu si inspektornya ternyata pas lagi harus WFH atau shiftnya berubah misalnya. Nah, supaya saya nggak terlalu lama, saya nggak mau didenda, udah cor aja deh, tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Nah, ini kan beresiko. Tanggung jawabnya ada di mana? Oh, semua tanggung jawabnya ada di kontraktor. Iya betul, tapi prosedur itu tetap harus dilakukan. Kita harus memastikan bahwa itu betul aman. Kalau enggak tetap dilakukan tanpa izin, apa konsekuensinya? Bisa dikenakan sanksi administratif oleh pemberi tugas, atau pekerjaan yang dilakukan kemudian tidak diprogres. Ya, itu juga mungkin untuk dilakukan. Ya, jadi kita pastikan work permit-nya ada nih. Oke, work permit ada. Sesuai nggak sama mock-up yang sudah disepakati? Ya. Sudah sesuai. Nah, ini ada foto yang saya kasih lihat lagi ngukurin beton. Ini ngecek volumenya benar kan? Lebarnya nyampe nggak? Gitu. Ya. Kalau ada ketidaksesuaian, ini saya kasih gambar, saya kasih contoh gambar ketidaksesuaian, ada beton yang keropos, ya, atau dinding yang kemudian retak. Kalau terjadi hal-hal semacam itu, maka kemudian
dibuatkan catatan NCR, ya. NCR atau kalau saya dulu biasanya bilangnya lebih ke defect list lah. Kita bikin defect list. Ya, defect list itu harus di closing sama si kontraktor, harus dilakukan perbaikan, ya, atau rework, pekerjaan ulang untuk item-item tertentu. Bagus nggak sih kondisi ini terjadi? Ini kejadian yang harus dihindari sebenarnya, karena ini akan berpengaruh terhadap waktu yang pasti, dan mutu kualitas bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini pada saat kita melakukan pengawasan di lapangan kita harus perhatikan betul. Ya. Nah, kemudian pengawasan terhadap K3 atau safety. Apa yang harus kita periksa? Apa yang harus kita awasi di lapangan sebagai seorang pengawas, sebagai konsultan pengawas, sebagai sebagai ada istilahnya direksi pengawas gitu ya. Untuk beberapa proyek tertentu kita ada istilah itu juga. Yang dilakukan adalah memeriksa tadi kesesuaian pelaksanaan K3 terhadap dokumen kontrak dan rencana K3 atau safety plan yang telah disepakati, termasuk SOP-nya. Di dokumen kontrak biasanya bunyi, minimal dia akan bunyi terkait masalah keselamatan, masalah K3 adalah tanggung jawab kontraktor, gitu kan. Untuk kontraktor wajib menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bunyinya kadang-kadang pendek. Terus pada saat bunyi seperti itu yang diperhatiin apa? Yang diperhatiin ya seluruh isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu kira-kira. Ya nggak? Undang-undangnya kan di situ. Berikut turunannya. Gitu. Nah, yang jadi isu kemudian nanti di mana? Cost-nya. Ya, kita harus memperhatikan jangan sampai pelaksanaan K3 itu dengan alasan budgetnya nggak cukup, Pak. Jadi tidak dilaksanakan, nggak bisa. Ya, bukan terus kita bermaksud untuk meres si kontraktor atau mempersulit kontraktor dengan menerapkan standar K3 yang tinggi, no. Tadi saya di awal juga saya sudah sempat sampaikan, salah satu item yang menjadi goals-nya sebenarnya adalah zero accident. Kenapa mesti zero accident? Nyawa manusia itu tidak bisa dihargai dengan rupiah. Ya. Secara umum itu. Kemudian terkait proyek sendiri bagaimana? Kalau sampai terjadi accident, waktu pelaksanaan pekerjaan akan molor. Karena apa? Perlu dilakukan investigasi dulu. Kenapa bisa terjadi accident tersebut? Apalagi sampai terjadi fatality. Ya. Nah, kita mau memastikan bahwa sesuai dokumen kontrak terkait K3 itu semua dijalankan dengan baik. Rencana K3 mereka dijalankan dengan baik. Safety plan-nya ya, SOP-nya mereka berjalan dengan baik. Nah, ternyata dalam perjalanan, Pak, nggak bisa ini. Ada 1-2 hal yang nggak mungkin dilakukan karena kondisi. Rapatkan. Bikin pengajuan baru. Kita evaluasi. Kita rubah. Ya, kita sesuaikan. Pak, kita sudah ikuti safety plan yang ada, kita sudah mengikuti SOP yang ada, ternyata masih ada kejadian, Pak. Masih banyak terjadi accident. Masih banyak terjadi kasus-kasus misalnya nirmis lah, gitu kan, yang luka lah, yang kepalanya benjol lah misalnya gitu. Nah, kita harus evaluasi kenapa bisa terjadi segini banyak masalah. Kenapa masih terjadi? Kita sudah punya rencana, sudah punya SOP, kok masih kejadian juga? Evaluasi. Evaluasi kemudian perbaiki. Ya, kita lakukan checklist, ini kok ada isu begini, kenapa? Masalahnya ada di mana? Apakah karena rencananya yang tidak dilaksanakan? Atau memang evaluasinya yang kurang? Itu evaluasi yang harusnya dilakukan berkala tidak dilakukan, sehingga kemudian
menimbulkan masalah-masalah baru gitu di lapangan. Ya. Nah, itu kita awasi dengan cara-cara biasanya kita punya juga personil K3 di pengawas, biasanya ada personil K3-nya. Kita mereview si kontraktor punya rencana, kemudian kita review pelaksanaannya seperti apa, termasuk laporan bulanannya kita juga cek. Ya. Harapannya tadi saya bilang proyek itu berjalan dengan baik, dengan aman. Ya. Secara umum dari apa yang tadi saya jabarkan, dari apa yang tadi saya sampaikan, prosedur-prosedur baik mulai pemeriksaan dokumen shop drawing, approval material, checklist lapangan, schedule, dan sebagainya, tujuannya adalah kembali kepada yang di awal saya sampaikan tadi, biaya mutu waktu, itu tercapai dengan baik. Itu termonitor dan tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, termasuk masalah K3. Ya, saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Barangkali nanti kita bisa diskusi, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kita bisa diskusikan bersama, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Pak Denny. Oke, Pak. Halo? Ya. Oke, Pak Ari, terima kasih paparannya luar biasa. Boleh Pak di stop share screen dulu? Oh, siap. Oke. Oke. Oke, teman-teman semua, ini tadi adalah paparan dari Pak Ari yang luar biasa ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada informasi dulu buat teman-teman semua ya. Oke, Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu semua menginginkan untuk ada training ahli K3 konstruksi, itu kita ada yang versi daringnya ya untuk online-nya, tapi sertifikasinya yang BNSP, yang Kemenaker belum dapat izin ya, lagi diurus, kemungkinan Juni atau Juli. Silakan menghubungi Ibu Made ya di 0821 13.257. Untuk e-certificate, saya udah info tadi ya di grup, itu sama Mbak Riri ya. Sama Mbak Riri di... lupa tadi edit ini. Oke. Dengan Mbak Riri di 0857 7906 8455. Terus jangan lupa di follow @mediatama, Facebook kita Tama Mediatama Sertifikasi. Nah, jangan lupa teman-teman, insya Allah nanti kalau video ini bagus, saya akan share di grup, di YouTube-nya Kaci Deni. Silakan di subscribe ya teman-teman ya. Ini adalah teman-teman bisa lihat kembali kalau ada webinar yang terlewatkan, yang teman-teman lagi ada kesibukan, bisa ditonton ulang di webinar, di YouTube-nya Kaci Deni. Oke, kita juga ada bonus bagi teman-teman yang ingin mendapatkan jaket Boomers pilotnya Mediatama ya, seharga 375.000. Silakan, syaratnya teman-teman subscribe ya YouTube-nya Kak Cideni, berikan like dan nyalakan loncengnya. Yang kedua, pilih video paling menarik, lalu share ke Facebook pribadi dan 3 Facebook lainnya. Jangan lupa juga, kalau misalkan ada IG, ke IG juga nggak apa-apa. Kumpulkan like sebanyak-banyaknya. Nanti tiap Jumat kita akan info pemenangnya di WA Group Mediatama. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke WA Group Mediatama, sekarang ada 11 WA Group Mediatama. Pilih satu aja, sisain satu aja, jangan kebanyakan ya, karena WA Group itu maksimal 250, jadi kenapa kita buat 1, 2, 3, 4, karena keterbatasan WA Group. Penilaian dari internal Mediatama, oke? Tiap Jumat nanti kita akan info per Jumat depan ya. Per Jumat depan kita akan info. Oke, Mediatama juga menggunakan aplikasi namanya Mika Pro. Jadi nanti modul pelatihan kita akan upload di sini. Termasuk juga modul-modul pelatihan yang sebelumnya.
Nah, ada info lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman butuh penjelasan tentang K3 konstruksi, ini Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia menciptakan buku ya, bisa dibeli bukunya melalui Mbak Rani di 0857 7260 8650 dengan harga 175.000, free ongkir untuk DKI ya. Tapi kalau teman-teman ambil langsung 2 buku harganya 149.000. Nah, besok kita belajar OSH Risk dan Opportunity berdasarkan ISO 45001 ya, jangan lupa register dulu. Hari Minggunya kita belajar lagi basic K3 lingkungan kerja dengan Pak dosen kita, Pak Azam Umar Abidin. Sorenya kita belajar basic CSMS for bidding ya, sama Pak Sugeng dengan kita kompeten. Nah, hari Senin kita belajar basic K3 rumah sakit. Kalau teman-teman kerja di rumah sakit, ada Pak Eko Ruby nanti akan menjadi pembicaranya. Lalu hari Jumat tanggal 12 Juni, ini minggu depan lagi saya susun semua jadwalnya. Jadi jangan live ya di grup webinar, karena apa? Karena semua info terbaru, terupdate, semua link-link kita update di sana. Topiknya New Normal Budaya dan Perspektif K3 dari Pak Saud Siahaan. Jadi kalau teman-teman ikut ahli K3 umum sebelumnya pasti kenal lah ya sama Pak Saud ya, mantan pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu hari Senin 15 Juni kita belajar leadership. Leadership is fun dengan Bapak Agung Growing, motivator senior dan praktisi NLP. Ya, itu ya kalau teman-teman pengen belajar lagi ya. Nanti akan banyak sekali webinar-webinar gratis lagi di Mediatama. Oke, kita langsung buka pertanyaan ini. Dari Pak Wawan. Pak Ari, di proyek biasanya SHE itu kalah prioritas daripada biaya dan progres waktu. Menurut Bapak sebagai kontraktor dan konsultan, kira-kira apa masalahnya dan bagaimana solusinya supaya SHE itu dapat berjalan dengan baik? Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Nah, ini masalah yang kalau saya ngerasanya agak klasik di Indonesia ya. Cuman kita gini lah, masalah kenapa sih biaya terkait SHE prioritasnya kalah dianggapnya. Sebenarnya bukan masalah prioritasnya kalah terhadap waktu atau biaya-biaya yang lain ya. Cuman SHE itu kita bicara kesadarannya mungkin masih kurang. Kalau kita mau fair Pak, yang namanya tadi saya sudah sampaikan ya, nyawa orang itu kita nggak bisa hargai pakai uang. Sebenarnya begitu. Jadi pelaksanaan K3 di lapangan tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Ya, waktunya cepat tapi terjadi kecelakaan. Saya mau tahu proyek mana yang bisa dinilai baik kalau banyak terjadi kasus-kasus eksiden di situ. Walaupun waktunya dia selesai tepat waktu lah, anggaplah begitu. Atau bahkan bisa lebih cepat misalnya. Saya rasa nggak make sense juga proyek yang banyak kecelakaannya bisa selesai on time. Nah, pola pikirnya yang harus diperbaiki, Pak. Pola pikir kita. Jadi kita berpikir gini, kalau kita kerja dengan baik, metodenya dilakukan dengan baik, keselamatan pekerjanya juga diperhatikan dengan baik, maka proyek itu akan berjalan dengan baik. Dan akan berakhir dengan baik juga gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau kita cuma berorientasi terhadap waktu, terus mengabaikan keselamatan, saya pikir itu bukan pola pikir yang bijak. Saya seringkali di lapangan negur kontraktor, saya nggak peduli sama schedule sebenarnya. Ya, kalau taruhannya adalah nyawa orang, lebih baik saya pending daripada kerjaannya tepat waktu tapi ada resiko tinggi yang bisa terjadi di situ gitu. Nyawa orang yang hilang lah, patah tulang lah, apa segala macam. Itu uang nggak akan bisa cover Pak. Gitu. Jadi pola pikir yang harus diperbaiki lah kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan kesadaran kepada manajemennya Pak ya, melalui ya semacam awareness gitu ya. Betul. Oke Pak, betul. Ini ngomongin soal biaya lagi dengan Pak Gede Agus Mahaputra nih, katanya kalau misalkan anggaran K3 udah disiapkan, tapi pada saat proyek itu sampai selesai itu nggak ada klaim. Jadi biaya K3 yang sudah di anggaran tadi itu menjadi milik owner atau menjadi milik kontraktor, Pak? Biaya K3
Nah, kalau di sini kan dibilangnya biaya K3 masuk biaya prelim. Prelim itu biasanya terpakai, Pak. Itu haknya kontraktor. Oh, kontraktor Gitu. ya. Prelim itu haknya kontraktor. Kalau kita bicara yang mungkin untuk tidak ditarik oleh kontraktor, itu adalah professional sum. Ya, hal yang dikerjakan, kalau misalnya dikerjakan itu bisa diklaim, tapi kalau tidak dikerjakan maka tidak bisa diklaim. Kita istilahkan prof sum lah kalau kayak gitu. Tapi kalau kita bicaranya tadi bahwa itu masuk di preliminaries, pekerjaan penyiapan bedding itu preliminaries. Itu kan pasti akan terpakai. K3 itu prelim, memang betul masuknya di prelim. Karena apa? Kenapa dimasukkan ke prelim? Karena kita tidak bisa mengukur, misal Pak, helm cuma butuh 10, karena pekerja saya cuma 10. Ternyata seminggu baru dapat helm, seminggu yang satu helmnya jatuh pecah lah misalnya gitu. Harus ganti helm baru, atau helmnya hilang dicuri orang. Harus ganti helm baru. Itu kan nggak kemudian jadi tanggung jawab si owner untuk membelikan lagi gitu. Makanya masuk ke dalam prelim, biayanya kira-kira sekian sudah diperhitungkan oleh kontraktor. Ya terpakai tidak terpakai oleh kontraktor, misalnya benar-benar cuma 10 tuh helm, ya ngitungnya 20, ya sisanya ya haknya kontraktor tetap. Diperhitungkan pro rata biasanya setiap bulan. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mbak Laitul Fariha, Ibu Laitul nih. Kalau misalkan organisasi di proyek, ya itu kan ada P2K3. Nah, sesuai dengan Permen 180 ada juga istilahnya unit K3. Itu unit K3 sama P2K3 itu bedanya apa, Pak, kalau di konstruksi? Nah, kayak gitu. Ada istilahnya unit K3. Nah, gitu. Unit K3. Sama nggak dengan P2K3? Seingat saya ini, kalau saya ini sebenarnya yang lebih pas jawab Pak Denny nih, lebih jagoan di sini. Cuman kira-kira gini, Pak. Sepengetahuan saya unit tersebut adalah unit P2K3. Ya, sepengetahuan saya unit tersebut adalah unit P2K3. Jadi unit P2K3 di tempat kerja mungkin maksud adalah unit P2K3 kontraktor di kantor pusat dengan unit P2K3 di lokasi konstruksi. Itu memang organisasi tersendiri memang. Jadi di project unit P2K3 itu pemegang kewenangannya adalah PM biasanya, PM-nya kontraktor. Gitu. Jadi mereka yang menjadi penanggung jawab terkait masalah K3 konstruksi di sana. Ya, itu mereka biasanya juga tetap harus ngurus, harus ada sekretaris P2K3-nya, tetap harus ahli K3, dan harus minta izin juga. Itu kalau saya nggak salah pengesahannya dari dinas tenaga kerjaan di wilayah setempat. Kira-kira begitu ya. Mungkin ada tambahan kali, harus ada ahli K3 konstruksinya gitu Pak ya, sesuai dengan Kepdirjen 22 2004 kalau nggak salah ya. Jadi nanti disesuaikan dengan jumlah pekerjanya, dengan lama waktu proyek itu berjalan. Nah, itu akan menyesuaikan berapa jumlah ahli K3 konstruksinya yang harus disediakan si kontraktor, termasuk di dalam unit K3 tadi. Oke, kalau mock-up nih apa tuh Pak sebenarnya Pak? Ini Pak Wawan nanya nih, kalau di proyek konstruksi itu mock-up tuh apa sih Pak? Nah, Pak. Manfaatnya apa itu Pak mock-up? Baik, mock-up yang dimaksud adalah contoh terpasang untuk satu item maupun satu pekerjaan gitu ya. Jadi bisa hanya barang, bisa satu set pekerjaan. Saya kasih gambaran kira-kira begini. Kalau kita mau bangun hotel, satu kamar hotel itu kan sudah ada bayangan nih, bentuknya kamarnya akan begini. Itu tertuang di dalam gambar. Tapi ambience-nya dapat nggak sih kalau kita cuma ngeliat gambar 2 dimensi, gambar tampak potongan? Kita kan nggak dapat ambience-nya, kita nggak dapat suasananya akan seperti apa, nyaman nggak sih kamar ini? Nah, biasanya untuk bangunan-bangunan seperti hotel atau apartemen gitu ya, akan dibuat mock-up. Kalau bapak-bapak pernah datang ke ngelihat show unit apartemen lah, kira-kira akan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngelihat, oh nanti posisi keran akan begini ya. Kalau di gambar dia bilang tingginya di 1,5 meter, ketinggian nggak sih kerannya? Stop kontak atau saklar posisinya di 20 cm dari muka lantai, kerendahan nggak sih di situ? Enak nggak sih di situ? Itu kita nanti tampilkan di mock-up. Kita terjemahkan gambar itu di kondisi real, tapi bukan di tempat yang sebenarnya. Tujuannya apa? Meminimalisir terjadinya perubahan pekerjaan di lokasi
kerja yang sebenarnya. Oke. Secara umum kira-kira seperti itu. Kayak contohnya lah ya, gambaran dengan skala kecil gitu ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Apakah langsung pekerjaan yang tanpa izin karena dengan alasan tertentu, misal mempercepat waktu pelaksanaan, tidak diprogres atau ada langkah-langkah lain untuk menentukan pekerjaan tersebut bisa diprogres atau tidak? Ini maksudnya gimana nih? Jadi Pak Wayan ini bertanya, mempercepat waktu pelaksanaan itu tanpa izin boleh apa enggak? Nah, kayak gitu Pak. Oke. Kalau saya terus terang, selama pengalaman saya di lapangan, saya termasuk orang yang mengharamkan pelaksanaan pekerjaan tanpa izin. Ya. Kenapa saya keberatan sekali dengan pelaksanaan pekerjaan tanpa izin? Teman-teman pelaksana sendiri kadang-kadang itu juga miss pada saat memeriksa pekerjaan. Saya nggak bilang cuma pelaksana, bahkan tim pengawas pun ada masanya mereka akan miss. Human error, ya nggak? Jumlah besi, benar nggak sudah lengkap? Sudah sesuai apa belum? Ya. Kadang nih, tukang masang Pak, besinya harusnya 10 batang. Tukang pasang 10 batang. Ya. Ternyata yang dipasang sama tukang, gambarnya bunyi lah ya 10 batang. Ternyata tukang cuma masang 9. Pelaksana, karena buru-buru, dia cuma nanya sama tukang, udah terpasang Pak? Sudah. Dia langsung minta checklist. Ini kita bicara pakai checklist ya Pak ya? Pakai izin nih. Dia minta checklist. Karena minta checklist harus dicor malam ini juga. Checklistnya juga udah tengah malam, yang ngawasin ngantuk. Dia approve juga gitu. Itu kan juga jadi masalah. Gitu. Apalagi dilakukan tanpa izin. Siapa yang akan memverifikasi? Konsultan pengawas apabila terjadi sesuatu terhadap bangunan pun akan dipertanyakan. Kenapa kok bangunan ini bisa punya masalah? Siapa yang ngasih izin? Ya. Siapa yang mengizinkan pelaksanaan ini? Mana buktinya? Itu akan dirunut, Pak. Kalau terjadi masalah. Kalau nggak jadi masalah, sebenarnya nggak ada isu. Kalau nggak ada kejadian, nggak ada accident, nggak ada apa-apa, ya nggak ada yang nanya juga. Gitu. Nah, tapi begitu permasalahan kita kan di-trace. Akan diurut ulang kan? Kenapa itu? Dulu hasil uji betonnya di sana bagaimana? Hasil uji kuat tarik besinya bagaimana? Jumlahnya benar apa enggak? Kalau kita nggak bisa buktikan, Pak. Kita nggak bisa buktikan karena nggak ada izin kerjanya, malah nggak ada izin, nggak ada hasil tesnya, itu masalah pasti. Itu yang saya hindarin sebenarnya. Oke. Pak, ini ngeling juga nih, ada aja Pak Grace Detan nih nanya. Peran konsultan pengawas jika terjadi kecelakaan itu di mana tuh peran dan tanggung jawabnya itu? Kalau terjadi kecelakaan di proyek. Kita sebagai konsultan nih. Jadi gini, peranannya kita, kalau kita bicara tanggung jawab Pak, semua pihak, saya termasuk orang yang menginginkan bahwa semua pihak yang menjadi stakeholder dalam satu proyek punya tanggung jawab yang kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama dengan pihak yang lain dalam penerapan K3 di lapangan. Kenapa? Kalau sampai terjadi accident, berarti ada penerapan K3 yang tidak pas di sana. Ada yang nggak pas, ada yang salah, ada yang kurang, kira-kira gitu. Nah, terus penyebabnya kenapa? Itu kan harus diinvestigasi kan. Kita harus selidiki. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, ternyata tukangnya yang memang bandel misalnya. Oke, kenapa sih tukang bisa bandel? Dia aware nggak sih sebenarnya? Sudah pernah dikasih tahu belum sih sama kontraktor? Oh, kontraktor ternyata jarang mengingatkan lah Pak. Tidak pernah ngasih awareness misalnya. Lah, si K3-nya MK nih gimana nih pengawas nih? Ngingetin nggak kontraktor bahwa kamu nggak pernah ngasih itu? Gitu ya. Kalau kontraktor tidak pernah kasih awareness, kalau kontraktor tidak pernah mengingatkan ke tenaga kerjanya terkait masalah HSE ya, sampai bisa terjadi kecelakaan kerja. Kira-kira urutan tanggung jawabnya akan seperti itu. Kita semua yang terlibat di proyek pasti akan dipertanyakan. Bahkan pemilik proyek yang tidak di tempat pun akan ditanya, Pak. Proyek tempatmu punya kamu yang lagi dibangun itu menerapkan nggak sih sistem K3 di sana? Apalagi proyek gede, Pak. Ya kan tadi undang-undangnya bilang tuh ada P2 K3-nya, harus ada ahli K3 konstruksinya. Itu diterapin apa enggak? Itu pertanyaannya nggak sebatas ke kontraktor, Pak. Nanti semua pihak yang ada di situ ditanya semua. Jadi kalau bicara tanggung jawab,
kita bertanggung jawab secara kontraktual, mungkin kita bertanggung jawab moral, Pak. Karena di situ ada penanggung jawabnya yang ini ya, berdasarkan P2K3-nya. Tapi saya pikir kita sama-sama menyadari lah bahwa tanggung jawab K3 itu tanggung jawab semua. Jadi jangan tunjuk-tunjukkan gitu. Saya nggak gitu serak juga dengan wah itu salahnya kontraktor, itu salahnya si orang. No, kita sama-sama punya salah gitu. Kalau misalnya sampai terjadi sesuatu. Oke. Ya, Pak Bagus nanya juga nih Pak. Secara umum jika ada perubahan metode kerja dari pelaksana kontraktor yang sudah disetujui oleh engineer atau owner, tapi timbul biaya. Ada tambahan biaya karena kelalaian si kontraktor yang mengakibatkan keterlambatan jadwal. Sehingga untuk mengejar keterlambatan tersebut harus dilakukan perubahan metode kerja. Nah, apakah kontraktor berhak mengklaim biaya tambahan tersebut, Pak? Jadi gini, Pak, kalau misalnya masalahnya di sini Bapak state sendiri ya, yang menyebabkan adalah kelalaiannya kontraktor. Yang membuat kelalaian itulah yang bertanggung jawab atas biayanya gitu. Kita kan nggak bisa menyalahkan orang lain atas kesalahan kita, kira-kira gitu ya. Ya, terlambat karena apa? Oh, karena owner nggak mutus-mutusin nih material yang mau dipakai. Apakah si kontraktor mau diklaim karena itu? Nggak bisa. Sama halnya, terlambat karena apa? Karena kontraktornya sendiri yang memang bikin ulah misalnya gitu ya. Ada hal harusnya sudah submit, nggak disubmit sama mereka. Material yang mau digunakan, atau dia yang koordinir masalah material harusnya sudah datang dari minggu lalu, dia nggak datengin karena lalai, lupa mesen misalnya. Itu sering kejadian loh Pak, bahkan proyek gede pun ada aja kejadiannya lupa pesen besi. Nah, yang tanggung jawab siapa? Ya yang tanggung jawab kontraktor kalau itu. Tapi kalau supply by owner, besi yang supply owner, kontraktor udah minta sebulan yang lalu, sampai hari ini nggak datang tuh besi, harusnya udah ngecor, jadi nggak bisa, terlambat. Tanggung jawabnya owner. Oh gitu ya, jadi lihat case by case-nya Pak ya. Case by case lah. Kalau memang jelas dibilang kelalaiannya kontraktor, ya kontraktor harus tanggung jawab lah. Jangan kelalaian kita terus orang lain yang disuruh mengatasi gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Bayu Aninditya. Pak Bayu, boleh Pak Bayu saya bukain langsung berbicara dengan Pak Ari. Halo Pak Bayu. Di unmute Pak Bayu, ini pertanyaan banyak sekali, mungkin langsung aja ngobrol. Langsung nanya. Pak Bayu, di unmute. Halo Pak Bayu. Oke, silakan. Ya, silakan Pak Bayu. Ya, makasih Pak. Kenalkan dulu Pak. Saya Bayu Pak. Mungkin saya di sini bukan dari konsultan pengawas, tetapi mungkin saya dari Pemda, dari DKI. Tadi Bapak juga sebutkan terkait dengan PSBB. Ya. Ada beberapa mungkin perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, Pak. Nah, untuk pengawasan bangunan, kebetulan saya juga di bagian pengawasan bangunan. Ini ada beberapa protokol yang terkait dengan PSBB yang mungkin harus dilaksanakan di lapangan. Apakah tugas itu juga menjadi tanggung jawab pengawas, konsultan pengawas? Karena terkait juga dengan K3-nya, SOP PSBB di selama proyek. Jadi mungkin bentuk formnya itu ada SOP dan penanganan pencegahan COVID terkait penanggung-jawaban pelaksanaan, pencegahan COVID, pemeriksaan suhu di lapangan itu dilaksanakan dan lain-lain. Ini mungkin kan situasional ya Pak ya. Jadi tidak selalu, kebetulan memang sekarang lagi masanya COVID ini. Jadi ada checklist yang harus dilaksanakan di lapangan. Ya awalnya tadi seperti pemeriksaan suhu terhadap pekerja sama terhadap yang ada di sana, kemudian juga ada kegiatan penyemprotan desinfektan dan lain-lain, juga terkait juga dengan beden pekerja, apakah lokasinya di dalam kawasan proyek atau di luar kawasan, direksi seperti apa, apakah ada warung makan yang biasanya kan ada warung juga tuh Pak di proyek Pak. Apakah ada, kemudian MCK. Oke, berarti pertanyaannya lain. Pengawas, pengawas bangunan ini dalam kondisi situasional seperti sekarang ini,
ditambahkan dengan poin-poin dengan seperti ini, karena memang apabila memang proyek yang memang tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan protokol ini, bisa juga dikenakan teguran dari pihak Pemda gitu, Pak. Oke, pertanyaannya apa nih, Pak? Pertanyaannya ya, apakah tanggung jawab ini harus dilaksanakan? Oke, apakah tanggung jawabnya si pengawas juga untuk melaksanakan protokol ini? Nah, gitu Pak. Silakan Pak. Baik, ya, makasih Pak Bayu pertanyaannya. Jadi gini, protokol terkait COVID ya Pak ya, untuk kami ya yang di lapangan, saya pikir gini, kita sepakati dulu bahwa COVID ini adalah masalah semua masalah masyarakat umum, mau di DKI, di seluruh wilayah Indonesia, sampai di saat ini kan kasus yang mendunia ya Pak, global, kasus global, pandemi global. Jadi kita sepakati dulu bahwa isu ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu, untuk melakukan pencegahan. Nah, bagaimana dengan proyek-proyek kita yang khususnya di wilayah DKI ini, karena Pak Bayu tadi dari DKI punya protokol tersendiri mungkin gitu ya terkait itu. Ya, konsultan pengawas akan ikut dalam hari ini ikut mengawasi jalannya pelaksanaan protokol tersebut. Protokolnya kita diskusikan bersama. Jadi aturan yang ada dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu nanti akan dibahas, Pak. Karena itu kan requirement. Tadi Pak Bayu sendiri sampaikan, kalau nggak diterapkan kan kena sanksi. Ya nggak? Sanksi itu kan akan berefek buat semua stakeholder project. Nah, kita pasti akan berusaha untuk comply terhadap aturan yang ada. Ya, terus terang ada salah satu proyek saya di Jakarta Pak saat ini, itu saya kebetulan tadi habis cek juga ke sana, dan itu memang menjalankan betul protokol COVID seperti apa yang diharapkan tadi. Mau masuk sekarang nggak bisa sembarangan. Ya, artinya nggak bisa sembarangan itu bukan cuman induksi K3 seperti biasa Pak, tapi kita dicek suhunya. Bahkan pergerakan tukang pada saat keluar jam istirahat ataupun mereka pulang atau mulai kerja, diawasi oleh tim security. Jadi security ikut memantau pergerakan tukang kemana. Mereka menjaga, ada prosedur di mana, saya lupa tadi ya, saya di lapangan tadi diinformasi juga. Masuk ke area proyek itu mereka dibatasi. Jadi nggak bisa berbarengan, berbondong-bondong masuk sekaligus, nggak bisa. Mereka ada jeda waktu. Mereka harus punya space. Area kerjanya pun yang tadinya mungkin satu area itu, apalagi kejar tayang ya Pak Denny ya, ngerjain kamar mandi 15 orang masuk kamar mandi semua. Sekarang nggak bisa. Benar-benar dibatasi. Jadi protokol itu kita ikuti Pak. Kami sebagai pengawas pun terlibat di dalam ada tim darurat COVID-nya, kalau saya nggak salah ingat, saya lupa istilahnya apa, tapi ada tim darurat COVID di project, dan kita terlibat di sana. Gugus tugas Pak ya? Ya? Gugus tugas. Betul. Ya, gugus tugas COVID-19. Nah, itu kita terlibat. Gitu. Jadi ada anggota tim kita juga yang ikut di dalam gugus tugas tersebut. Karena ini bukan kasus masalah kontraktor atau bukan. Ini kalau kena bukan cuma kontraktor, kami pun bisa kena di luar gitu kan. Ya, oke. Nah, coba Pak. Ini Pak Jonathan nanya nih Pak. Apa sebaiknya dilakukan apabila kontraktor menolak untuk melakukan suatu pekerjaan tambah dalam suatu proyek, misalkan dengan alasan kekurangan pekerjaan, atau takut terjadi keterlambatan kerja dengan catatan pekerjaan tambah tersebut terlalu besar dan tidak muncul di kontrak. Nah, itu. Jadi ini kasusnya nih pekerjaan tambah kurang nih, misalkan gitu kan. Terus si kontraktornya nolak nih, karena itu nggak tertulis di dalam kontrak. Nah, itu apa yang harus dilakukan nih Pak oleh kontraktor? Kalau pekerjaan kurang, biasanya nolak kontraktor Pak. Tapi kalau kerjaan tambah, agak jarang kontraktornya nolak nih. Biasanya kalau boleh ada tambahan, ada kerja tambah terus gitu ya. Tapi oke. Mungkin saja ada kontraktor yang kemudian ragu. Dengan, wah kalau saya yang harus ngerjain, nanti konsekuensinya bagaimana gitu ya. Kalau mau kita punya kekhawatiran di sana, mungkin sebaiknya gini Pak. Yang pertama harus dipahami, kontrak itu kita bicaranya hukum perjanjian ya. Kita secara legal kita bicaranya hukum perjanjian. Hukum perjanjian itu apa sih? Kesepakatan Pak. Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Jadi ada pihak yang bersepakat untuk melakukan kerjasama. Ya. Nah,
Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Nah, kalau misalnya si kontraktor bilang, wah nanti kalau misalnya saya dikasih kerja tambah, terlambat dong proyeknya. Ya, menurut saya sih diskusikanlah sama si pemberi tugas. Pak, pekerjaan tambah ini akan mempunyai konsekuensi tambahan waktu. Ada cost of time-nya. Di luar cost of money. Cost of money-nya kan pasti. Kalau cost of money kan semua senang, Pak. Ya. Kalau dapat tambahan dananya kan semua senang. Tapi begitu ada tambahan cost of time, yang perlu ditanyakan, nah kalau waktunya nambah, saya kena sanksi nggak? Kalau memang si pemilik terus bilang, oke, iya dikasih kerjaan tambah, tapi waktunya nggak boleh nambah ya. Sementara hasil evaluasi teman-teman kontraktor nggak memungkinkan untuk waktunya nggak ditambah. Ya, jangan terus ini. Sampaikanlah bahwa ini pasti akan ada penambahan waktu gitu. Tapi kalau misalnya memang ngerasa ini bukan bidang saya nggak akan mampu ngerjakan itu, ya sampaikan. Gitu. Intinya komunikasi memang, ya. Betul. Kalau itu nggak muncul di kontraktor berhak juga untuk menolak. Ini kan kesepakatan bersama gitu ya. Jadi nggak ada paksaan di sana sebenarnya. Oke, itu saja Pak. Pak Nurdin ini juga bertanya Pak, bagaimana peran konsultan pengawas untuk mengawasi pekerjaan yang larut malam, misalkan udah jam 3 dini hari. Nah itu mengawasi pekerjaan larut malam itu protokolnya tuh kayak gimana nih Pak? Kalau memang dia udah lebih dari 8 jam apa gimana atau malam, itu gimana kalau dari sudut pandang konsultan pengawas? Jadi begini, pekerjaan itu betul, kadang-kadang ada pekerjaan larut malam sampai jam 3 dini hari. Cuman pekerjaan yang berlangsung sampai jam-jam segitu, itu tertentu. Pengalaman saya ya, selama sekian belas tahun di lapangan, pekerjaan yang mungkin terjadi sampai jam-jam segitu adalah pekerjaan pengecoran beton. Karena justru jarang sekali beton dicor siang hari. Kenapa? Faktor cuaca juga, Pak. Kalau panas, penguapan betonnya terlalu tinggi. Resiko crack, retak rambut dan sebagainya itu cukup tinggi. Kalau malam suhunya lebih terjaga, ya, sehingga pekerjaan pengecoran biasanya dilakukan malam hari, ada yang mulai jam 8 malam, baru selesai jam 5 pagi gitu ya. Nah, gimana nih dengan aturan itu? Ini Pak, aturan yang berlaku di Indonesia betul. Kita bicara di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kalau saya tidak salah ingat 8 jam per hari selama 5 jam. Selama 5 hari kerja 1 minggu, atau pokoknya 40 jam selama 1 minggu 6 hari kerja. Ya. Nah kalau sampai malam gimana? Undang-undang mengizinkan Pak untuk kerja lembur, tapi dibayar. Jadi jangan suruh orang kerja sampai jam 3 pagi tapi nggak dibayar lemburannya, ya nggak boleh. Dan lemburannya dibatasin juga Pak ya? 3 jam gitu? Lemburan kan, dibatasin. Ada pembatasannya di undang-undang itu dibatasin. Saya lupa persisnya. 3 jam. 3 jam per hari. 3 jam per hari. Tapi dibatasin cuma 40 jam per bulan kalau saya nggak salah ingat. Ada pembatasan kedua lah. Ya, 12 jam seminggu Pak. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya, kira-kira itu. Nah, terus gimana kalau sampai pagi? Kalau saya sebagai tim leader, saya biasanya tahu akan ada pengerjaan pengecoran. Ya, saya akan set Pak, shift. What shift ya? Iya. Shift ya. Jangan kita paksakan orang yang sama kerja 24 jam. Satu, Pak, hasil pekerjaannya tidak akan bagus. Kedua, akan timbul resiko. Resiko apa? Satu, accident, dia ngantuk. Bisa aja jatuh. Kedua, nanti ada penyakit akibat kerja pula gitu kan. Kena PHK pula. Kenapa kena PHK? Lah dia kurang istirahat, Pak. Dipaksa terus. Pengecoran, kalau udah pengecoran, teman-teman biasa di proyek udah tahu tuh, kalau udah ngecor, apalagi mes konkret. 24 jam non-stop bisa 2 hari, 3 hari. Kalau orangnya cuma 1-2 malam, Pak. Kami kalau misalnya pengecoran mes konkret, itu biasanya kami tarik tim bantuan dari proyek lain yang tingkat kesibukannya lebih rendah, kita perbantukan dulu di sana. Itu bisa sampai kita bantu 6 orang, sampai 10 orang, kalau kondisi-kondisi tertentu. Jadi, kita lihat kondisinya lah. Nggak bisa kita paksakan orang kerja 24 jam. Nah, kalau misalkan risikonya juga banyak. Kalau kita sebagai pengawas, ini ada Pak Gede juga nanya nih. Kita memberikan peringatan kepada kontraktor yang tidak mengindahkan K3, itu apa yang harus kita lakukan sebagai pengawas? Cara ngasih peringatan tuh kayak gimana, Pak? Ada nggak standar khususnya tuh? Oke, kalau penyampaian teguran lah ya, saya bicara teguran dan peringatan. Teguran itu biasanya kita berlakukan begini.
Untuk kasus-kasus yang tidak nggak kritis, nggak punya nilai kritikal gitu ya, kita sampaikan dulu tahapannya lisan, ya, lisan tidak digubris, memo teguran dulu. 1, 2 tidak digubris, 3 surat naik. Surat teguran 1, 2, 3 nggak digubris, surat peringatan. Nah, nanti kita bisa ancam dengan apa? Denda, Pak. Dendanya dari mana? Based on kontrak, biasanya di kontrak muncul. Kalau tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan instruksi dari pengawas, maka bisa diberikan sanksi. Tapi ini tadi kalau saya nggak salah, apalagi bicaranya masalah K3. Kalau udah masalahnya K3, Pak, paling gampang menurut saya kita kembalikan ke peraturan perundangan. Itu kewajiban. Kalau kita di Indonesia ada aturan undang-undangnya, ya mengacu ke sana lah. Nggak ada alasan. Saya tidak bisa kasih alasan untuk tidak dikerjakan masalah K3. Intinya kalau mau ngasih teguran, peringatan ada jenjangnya ya, berjenjang. Ada langsung ngasih peringatan itu enggak, teguran dulu Pak ya. Betul. Tapi kalau memang kita udah lihat ini kasusnya berat, ya kita bisa aja langsung kasih peringatan karena kasus yang berat itu tadi. Oke, Bapak Ibu semua, kita buka raise hand. Silakan teman-teman menggunakan raise hand untuk berbicara dengan pemateri kita. Pak Eko Kusumo, silakan Pak Eko, di-unmute dulu. Yang lain tadi ada yang raise hand. Oke, silakan Pak Eko. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore. Ya, saya Eko Kusumo Pak dari Kementerian PU. Oh, Kementerian PU. Di Kementerian PU sendiri ada aturan untuk K3 konstruksi yang mana ada 2 poin mengenai surat keterangan nihil kecelakaan. Sama yang satu lagi terkait dengan kompetensi pengawas, Pak. Jadi yang pertama, kalau di proyek tersebut tidak ada petugas K3 konstruksi, kemudian pengawas yang hadir pun juga tidak punya kompetensi K3 konstruksi, kira-kira pengawas apa masih berwenang enggak, Pak, untuk memeriksa kesiapan K3 konstruksinya pada saat pelaksanaan? Oke. Kemudian yang kedua, tadi Pak terkait dengan surat keterangan nihil kecelakaan, itu kalau di peraturan Menteri PU itu di akhir pekerjaan itu pengguna itu wajib menerbitkan surat itu untuk diberikan kepada kontraktor. Nah, kembali lagi, apa pengawas itu juga punya tanggung jawab terhadap surat itu sebelum karena pasti ada di lampiran, Pak, ada lampirannya. Lampirannya itu adalah laporan harian statistik kecelakaan kerja, kemudian jumlah-jumlah near miss atau dan seterusnya. Nah, apakah pengawas itu juga punya tanggung jawab terhadap hal itu? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, luar biasa nih Pak Eko nih ya. Jadi ada 2 pertanyaan ini Pak Aris. Pertama, mengenai surat nihil kecelakaan itu siapa yang approve-nya, ya kan? Terus kompetensi pengawas, ya, apabila dia tidak punya ilmu K3 konstruksi, apakah dia berhak juga, ya kan, mengawasi proses K3-nya di situ. Nah, itu dulu pertanyaannya. Yang satu dulu, Pak. Ya, mengenai kompetensi pengawas, tapi dia tidak punya, si pengawas itu tidak punya ilmu K3 konstruksi. Ya. Baik, jadi gini Pak, kalau kita sudah bicara pengawasan Pak Eko ya tadi ya, kalau kita sudah bicara pengawasan, maka setiap pengawas itu wajib memiliki kompetensi di bidang itu. Gitu. Bagaimana kita mau mengawasi satu bidang kalau kita sendiri nggak punya kompetensi di sana? Bagaimana kita bisa memastikan, contoh gampang lah, bagaimana kita bisa memastikan besi yang dipasang itu benar, terpasang sesuai, kalau kita tidak punya background, tidak punya latar belakang sama sekali, tidak punya pengalaman sama sekali di bidang teknik sipil misalnya gitu. Nah, gimana cara meriksanya? Gimana cara kita memastikan bahwa itu udah benar gitu ya? Intinya si pengawas itu memang harus punya kompetensi. Nah, terkait K3 bagaimana? Ya petugas safety officer-nya yang ada di MK, walaupun fungsinya kita hanya memastikan bahwa itu sudah dikerjakan oleh si kontraktor sesuai dengan yang mereka rencanakan sendiri. Kita naruh orang yang memang juga punya kompetensi di sana. Mereka harus orang-orang yang terlatih di bidang itu, nggak bisa enggak. Itu kenapa tidak sembarangan orang yang kita taruh di lapangan sebagai pengawas. Kita nggak bisa main-main Pak kalau untuk urusan itu. Gitu.
Oke, jadi intinya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas ya, walaupun dia mengawasi progres project, dia harus juga punya kompetensi di bidang K3 sekarang gitu Pak ya, diwajibin ya. Ya, kalau memang kan gini, di pengawasan itu kita punya disiplin yang banyak Pak. Ada multidisiplin. Jadi yang ngawasi bukan satu orang. Ada pengawas struktur, ada pengawas arsitek, mechanical, electrical, elektronik, ada yang K3. Ada yang K3-nya ya. Scheduler, ada administrasi teknik. Mereka harus punya background yang memang mumpuni untuk menghandle apa yang jadi tugas tanggung jawabnya mereka gitu. Kita tidak akan mix match terus satu orang di training semua ya muntah Pak nanti di lapangan. Ada memang orang khusus K3 gitu ya di pengawas ya. Ada. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Laporan nihil kecelakaan yang diberikan oleh pengguna jasa ke penyedia jasa. Nah, peran si pengawas itu terhadap reward nihil kecelakaan itu di mana tuh? Apakah dia harus approve juga laporan nihil kecelakaan itu si pengawas? Secara ini ya kita biasanya ikut memeriksa Pak dokumen-dokumen yang akan diajukan. Itu bagian dari tugas kita adalah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dan kesesuaian dokumen tersebut dengan pelaksanaan di lapangannya. Gitu ya. Jadi kita kalau misalnya itu yang dilaporin, misal Pak ada NIRMI 10 gitu kan. Ternyata ditulisnya cuma 7, ya kita juga ngecek ini kenapa ditulis cuma 7. Gitu. Atau ditulisnya 15 padahal kejadiannya cuma 10 nih. Yang 5 dari mana gitu loh. Ya, kita akan memeriksa semua dokumen. Kita tadi saya bilang ada kewajiban kita juga untuk mengawasi hal-hal yang sifatnya administratif. Pak. Dokumen itu kita ikut periksa. Gitu. Kita ikut melihat benar nggak ini sudah sesuai belum ini gitu loh. Jadi kira-kira itu. Jadi kita punya kewajiban untuk ikut memeriksa masalah yang tadi ya kompetensinya juga harus sesuai. Kira-kira gitulah, Pak. Oke, jadi ini teman-teman topiknya ini kita membahas mengenai pengawasan bangunan konstruksi ya. Ini saya lihat dominan pertanyaannya ke K3 semua nih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, ya teman-teman kita lebih general ya hari ini ya pengawasannya. Oke, ada lagi satu aja nih Pak Doni Setiawan. Dalam materi objek pengawasan ada tadi disebutkan aktivitas proyek pada poin metode. Bisa nggak diberikan contoh metode apa yang digunakan untuk objek pengawasan gitu, Pak? Gimana Pak ininya? Pak Doni Setiawan, Pak. Nah, itu. Pak Doni Setiawan bertanya, dalam materi objek pengawasan ada disebutkan aktivitas proyek pada poin metode. Nah, metode apa yang kita pakai untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan konstruksi itu? Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita melakukan pengawasan untuk aktivitas proyek itu, ya tadi ya kita biasanya pertama melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasinya, Pak. Ya, kelengkapan dokumen administrasinya. Kemudian sebelum checklist itu kan kalau kita sudah diminta ya. Sebelum checklist sebenarnya tim kita juga melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala. Jadi ginilah gambarannya. Di timnya MK, di timnya pengawas itu biasa ada tim engineering dan tim lapangan. Tim engineering di bawah chief engineering, tim lapangan di bawah site manager. Nah, tim lapangan ini akan di bawah site manager ini ya, dia akan menghabiskan waktu 60-70% di site. Dia melihat proses pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, oleh tukang. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan juga. Jadi kalau misalnya memang sudah dilihat, ini masangnya salah, kita nggak nunggu diajak checklist, Pak. Kita udah tegur dari awal, Pak, itu nggak tepat. Itu Bapak salah tuh, panjangnya akan kurang kalau begini. Nih, dasarnya ini. Bapak kerja dasarnya apa? Diingatin lagi. Masang besi, Pak, itu kok besi tulangan tariknya kok taruhnya di sini, misalnya gitu. Atau ngecat, baru mulai ngecat, kenapa catnya harusnya dicat warna putih, kenapa ada warna hijau di sini, gitu kan. Itu kita ingetin dari awal. Jangan sampai sudah terlaksana pengecatan, Pak. Kalau kita udah lihat ada kaleng cat warna hijau di area yang harusnya dicat warna putih, idealnya kita akan bertanya, ini ngapain ada cat warna hijau ditaruh di sini? Nah, terkait dengan ini,
Bu Elizabeth nanya juga nih, misalkan bangunan proyek udah jalan nih Pak, tiba-tiba ternyata nih kita periksa, itu ternyata AMDAL-nya itu belum selesai gitu kan, atau AMDAL-nya bahkan nggak ada gitu loh. Nah, kalau kita sebagai konsultan pengawas atau sebagai pengawas proyek tersebut, itu apa yang harus kita lakukan nih Pak? Karena ini menyangkut keselamatan orang banyak terkait dengan AMDAL nih. Nah, banyak yang seperti itu tuh. Itu peran konsultan gimana tuh Pak? Jadi gini, di awal project ini saya juga terus terang kalau misalnya sampai kita baru tahu di pertengahan project, menurut saya agak janggal. Kenapa saya bilang janggal? Di awal pelaksanaan project, kita akan minta dokumen-dokumen dari pemberi tugas. Ya kan? Untuk sebagai dasar terlaksananya proyek tersebut. Apa sih dokumen yang akan kita minta dari pemberi tugas? Mana izin prinsipnya? Gitu kan? Mana IMB-nya? IMB sudah ada, AMDAL-nya nggak ada. Saya agak bingung, terus terang. Apalagi di DKI ya. DKI termasuk yang cukup ketat. Tadi ada yang Pak Bayu, kalau saya nggak salah, yang dari Citata. Itu disyaratkan, Pak, IMB itu baru bisa keluar kalau AMDAL sudah ada, ANDALALIN sudah ada, dan seterusnya gitu ya. Nah, seharusnya nggak boleh terjadi. Lah kalau misalnya kita kemudian kita temukan ada let's say lah Pak, kita masuk di proyek itu belakangan, let's say begitu. Karena yang proyek itu sempat berhenti atau gimana, kita baru masuk kemudian kita tahu kalau ternyata dokumen AMDAL-nya nggak ada. Maka kita punya kewajiban satu untuk mengingatkan kepada pemberi tugas bahwa dokumen kelengkapan proyek ini belum lengkap. Dan ini merupakan, nggak ada AMDAL itu pelanggaran loh Pak. Bisa dikenakan sanksi administratif sampai penghentian izin pelaksanaan pekerjaan proyeknya gitu loh. Kalau sampai didapati seperti itu. Ya kita punya kewajiban untuk mengingatkan kepada pemberi tugas. Dan merekomendasikan untuk proyek dihentikan sementara waktu sambil pengurusan dokumen itu selesai. Ya. Oke, ada lagi nih Pak Azan juga nanya nih, Pak, kalau dokumen ISO di proyek itu fungsinya itu di mana tuh Pak? Nah ini, mungkin Bapak bisa jelasin nih. ISO 9001 maksudnya nih. Ya. Fungsinya ISO 9001 di proyek itu kayak gimana sih? Nah, gitu. ISO 9001 kan tadi kita bicaranya manajemen mutu ya Pak ya? Manajemen mutu. Betul ya. Jadi penerapannya kayak gimana sih ISO di lapangan kira-kira kan gitu. Ya itu Pak tadi form-form yang tadi itu kita melakukan ada perencanaan pelaksanaannya lewat pada saat kick off meeting dan seterusnya, kita sepakati form yang akan digunakan, prosesnya semua kita ikuti satu persatu, ada proses checklist dan seterusnya. Itu menurut saya adalah penerapan ISO yang konkret gitu ya, yang terjadi betul di lapangan. Ya, kita semua proses itu melalui tahapan-tahapan tertentu, disetujui oleh pihak-pihak tertentu yang memang sudah disepakati di awal. Jadi konsep ya memang ISO 9001 terutama ya itu secara ini memang terpakai ya Pak ya. Jadi konsep yang betul-betul dipakai di dalam pelaksanaan proyek itu. Oke. Berarti konsep ISO itu digunakan di PDCA-nya proyek Pak ya. Betul. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sama nanti ada tindak lanjut gitu ya untuk continuous improvement. Jadi gitu ya Pak ya. Ada yang bertanya mengenai ISO. Oke, ini banyak ngomongin soal K3. Misalkan ada K3 nggak dijalanin deh di proyek. Nah, kita sebagai konsultan pengawas ini, apa nih peran kita nih Pak? Kalau si kontraktor itu nggak menjalankan K3, nih balik lagi nih. Tapi pertanyaannya banyak tapi bervariasi. Intinya, kontraktor nggak nyalain K3, peran kita sebagai konsultan pengawas, apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu. Ada nggak sanksi yang harus kita kasih ke kontraktor itu? Baik, Pak. Tadi saya sampaikan, di kontrak itu biasanya termaktub tuh masalah penerapan K3, walaupun sifatnya general. Bunyinya wajib menjalankan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus kontraktor nggak mau menjalankan. Yes, kita berikan sanksi teguran sampai peringatan, Pak. Sampai kita bisa rekomendasikan, karena yang punya kontrak adalah kontraktor dengan owner ya, kita akan rekomendasikan denda atau penghentian pekerjaan, kewenangan kita untuk menghentikan pekerjaan. Gitu. Kalau memang nggak mau dijalanin sama sekali. Gitu. Tapi sekali lagi saya mungkin perlu sampaikan ya, saya tidak melihat ada alasan bagi kontraktor untuk tidak melaksanakan K3 di proyek.
Walaupun kita bicara, ini proyek kecil, Pak. Iya. Nilainya kecil, Pak. Iya. Proyeknya cuma 2 bulan, Pak. Iya. Tapi 1 detik kemudian bisa ada orang jatuh, Pak. Gitu. Bapak nggak mau terapin K3-nya. K3 minimum lah kita bicara. Kalau kerja di ketinggian ya pakailah harness, jangan sembarangan kerjanya gitu loh. Jadi penerapan undang-undang saya pikir yang detail betul Pak, ada aturan dari Menaker, ada aturan dari Kemen PUPera ya. Tapi kita kembalilah, kita atau manajemen atau si pemilik gitu ya punya kewajiban untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Betul ya Pak Denny ya? Betul banget. Menyatakan demikian. Nah, kalau itu kita pegang, saya pikir nggak ada alasan untuk kita tidak menerapkan K3 di lapangan. Jadi intinya peran konsultan pengawas bisa men-stop pekerjaan kontraktor kalau terjadi pelanggaran K3 atau tidak menjalankan K3 sama sekali gitu Pak ya. Oke, luar biasa ini Pak Ari ya. Pak Ari, waktu kita sudah habis nih Pak Ari. Sebelum kita tutup, boleh memberikan closing statement ya terkait dengan bagaimana cara untuk mengawasi pekerjaan konstruksi dari sudut pandang konsultan MK agar konstruksi tersebut tercapai biaya, mutu, waktu, dan zero accident yang konkret yang Pak Ari sering kerjakan di tempat kerjanya. Silakan Pak Ari. Baik Pak Denny, jadi begini, untuk kita sebagai konsultan ya bisa menerapkan sistem pengawasan dengan baik agar tercapai tadi BMW-nya yang tepat, biaya mutu waktunya tepat, kemudian tidak ada accident di lapangan. Tentunya satu, kita harus memiliki kompetensi yang tepat. Jadi tim kita harus berisikan orang-orang yang memiliki kemampuan yang memang mumpuni untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kedua, kita harus berpegang terhadap aturan-aturan yang berlaku dan berpegang terhadap kontrak yang sudah disepakati. Ketiga, SOP, ya, Standard Operational Procedure, itu harus dijalankan dengan baik. Tidak boleh ada yang di-skip. Tahapan-tahapan itu tidak boleh di-skip. Kemudian terkait safety, kita berpegang kepada prinsip yang ada di undang-undang bahwa kita harus menjamin keselamatan pekerja dimanapun mereka berada ya sebagai seorang pekerja. Jadi kita harus amankan, kita harus terapkan betul masalah K3 sehingga tidak ada kasus-kasus yang kemudian akan berdampak buruk terhadap proyek. Gitu. Secara umum, integritas seorang pengawas itu harus dipegang teguh. Prinsipnya yang saya selalu pegang adalah jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Karena kalau kita tidak jujur, kita tidak punya integritas yang baik, maka potensi untuk terjadi permasalahan di proyek itu akan cukup tinggi. Mungkin demikian Pak Denny. Oke, luar biasa nih ya. Pak Ari ini adalah seorang konsultan MK ya teman-teman yang udah mungkin lebih dari 10 tahun untuk bergerak di bidang K3 konstruksi. Oke Pak Ari, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-nya. Semoga Pak Ari berikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, diberikan rezeki yang berkah gitu ya, dibebaskan dari atau dijauhkan dari virus corona ini. Amin. Oke, teman-teman semua ya, stay at home di rumah saja, teman-teman. Tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Oke, kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Masih ada juga pertanyaan yang belum kami jawab. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Waalaikumsalam, salam safety. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih, Pak Denny.